Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak Bapak yang Bapak banggakan dari kelas 4A, 4B, 4C, dan juga 4D. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dijauhkan dari wabah penyakit yang berbahaya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, Bapak juga mengingatkan jangan lupa untuk melakukan selalu PHBS. Apa itu PHBS? Perilaku hidup bersih dan sehat. Dan juga jangan lupa untuk selalu berbakti pada orang tua ketika kita berada di rumah. Ya, Bapak titip pesan itu. Kemudian, senang sekali Bapak dapat menyapa kalian semua walaupun tidak dapat bertatap muka secara langsung, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat belajar kita. Kita harus tetap semangat ya untuk belajar. Siap ya, anak-anak? Baik, sekarang Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai materi gaya dan macam-macam gaya. Yang pertama, kita harus tahu dulu pengertian gaya itu apa sih? Nah, apa coba? Siapa yang sudah tahu? Nah, Bapak akan menjelaskannya secara lebih mudah dan lebih simpel. Bapak punya analogi dan perumpamaan ya, seperti ini. Bapak punya sebuah mainan. Ini mainan adik Bapak ya. Bapak akan coba dorong mainan ini ke depan dan Bapak tarik lagi mainan ini ke belakang. Nah, gerakan yang terjadi pada mainan ini disebabkan karena adanya gaya. Itu yang pertama. Ya, kemudian Bapak punya analogi atau perumpamaan yang kedua yaitu selembar kertas. Yang tadinya selembar seperti ini, Bapak remas-remas kertas ini. Ya. Tuh, sudah Bapak remas-remas sehingga berubah bentuknya menjadi seperti ini. Ya. Nah, perubahan bentuk ini juga sama. Perubahan pada kertas ini, bentuk ini itu terjadi karena adanya gaya. Nah, oke, berarti kita sudah bisa menyimpulkan nih pengertian dari gaya itu apa. Ya, betul sekali. Jadi gaya itu adalah dorongan atau tarikan yang diberikan terhadap suatu benda. Sehingga gaya tersebut dapat merubah bentuk ya ataupun gerak benda. Nah, itu pengertian dari gaya. Paham ya? Mudah ya? Seru ya belajar IPA kan anak-anak? Pasti seru dong. Nah, sekarang Bapak simpan lagi ya mainannya. Ini yang adik Bapak bisa marah. Oke, sekarang kita masuk ke macam-macam gaya. Ya. Macam-macam gaya yang pertama itu ada gaya otot. Nah, gaya otot itu dihasilkan oleh kita ya sebagai manusia dan juga oleh hewan. Hewan bisa menghasilkan gaya otot. Nah, contohnya seperti tadi, Bapak memiliki selembar kertas. Ini masih berkaitan ya antara pengertian dan macam-macam gaya. Kertas ya, ini mudah pasti punya ya semuanya di rumah. Nah, Bapak remas-remas tadi seperti tadi si kertas selembar tersebut dan akhirnya berubah bentuk. Nah, kenapa tadi bisa berubah bentuk? Karena dipengaruhi oleh gaya. Gaya apa itu? Betul, yang tadi Bapak sebutkan, gaya otot. Sehingga kertas lembar ini dapat berubah bentuk. Ya, ini salah satu contohnya. Gaya otot yang pertama itu. Yang kedua ada gaya gravitasi. Nah, untuk gaya gravitasi, kembali lagi Bapak punya selembar kertas ya. Ini biar mudah kalian cari di rumah ya. Bapak contohkan menggunakan kertas dan buku. Nah, Bapak akan coba lepaskan kedua benda ini secara bersamaan. Ya, 1, 2, 3. Nah, kenapa kedua benda ini bisa jatuh ke bawah? Karena ada gaya tarik bumi atau disebut dengan gaya gravitasi bumi. Itu gaya yang kedua. Pak, kenapa yang jatuhnya itu duluan buku dibandingkan kertas lembar? Kenapa coba? Karena massa buku atau berat buku lebih berat ya dibandingkan kertas lembar ini. Jadi massa dari kertas lembar ini lebih ringan sehingga yang duluan jatuh ke bawah itu atau ketarik ke bumi itu adalah buku seperti itu. Dan yang mempengaruhi yang kedua itu tergantung dari jarak bendanya. Semakin jauh bendanya, maka gaya gravitasi yang dihasilkannya itu semakin kecil ya. Seperti itu untuk gaya gravitasi. Itu gaya yang kedua. Pinter anak-anak. Oke, kita lanjutkan ya. Bapak simpan dulu ini di sini. Gaya yang ketiga adalah gaya dorong. Nah, gaya dorong ini Bapak umpamakan atau gunakan meja saja ya. Bapak punya meja nih. Meja ini akan Bapak dorong ke depan. Sehingga meja ini dapat berpindah tempat ya ke sebelah sana. Itu diakibatkan oleh gaya dorong. Itu gaya yang ketiga.
Dan yang keempat ada gaya tariknya. Kebalikannya, Bapak tarik gaya ini, meja ini ya, mohon maaf. Sehingga ini disebut dengan gaya tarik. Nah, seperti itu. Tadi gorong dan juga ditarik. Jadi ada yang ketiga, gaya dorong, yang keempat gaya tarik. Nah, seperti itu anak-anak. Mudah ya? Meja itu Bapak umpamakan dengan meja. Yang kelima itu ada gaya gesek. Ada gaya gesek. Nah, Bapak di sini gaya gesek itu terjadi karena adanya sentuhan antara kedua benda. Contohnya Bapak memiliki sebuah sepatu ya. Ini sepatu yang suka Bapak gunakan. Nah, sepatu ini ketika digunakan akan ini deh. Kameramen ini ya. Nah, akan saling bergesekan antara sepatu dengan lantai ya. Ini kenapa sih kita tidak jatuh ketika berjalan menggunakan sepatu? Karena adanya gaya gesek. Nah, itu adalah salah satu manfaat dari gaya gesek, adalah ketika kita berjalan lantainya jadi tidak licin ya, karena adanya gaya gesek. Semakin kasar permukaan yang ada, maka akan semakin besar gaya gesek yang ditimbulkan. Makanya sepatu ini dibuat menjadi ada polanya ya, bergerigi seperti ini, tidak rata seperti itu. Karena kalau seperti ini akan memperbesar gaya geseknya itu, sehingga kita tidak mudah terjatuh. Beda ya kalau misalkan sepatunya sudah gundul, kalau kata orang Sunda sudah dadas gitu ya. Jadi kita lebih mudah jatuh karena licin. Gaya geseknya semakin kecil ya, gaya geseknya. Seperti itu. Paham ya? Mudah ya anak-anak? Oke, kita lanjutkan kepada itu gaya yang kelima ya, gaya gesek. Kita lanjutkan ke gaya yang terakhir, yaitu gaya listrik ya, gaya listrik. Nah, Bapak akan coba jelaskan menggunakan penggaris. Pasti semuanya sudah punya penggaris kan di rumah. Bapak akan coba jelaskan menggunakan penggaris. Bapak punya penggaris dan secari kertas atau kertas-kertas yang kecil nih ya. Coba kameramen mendekat. Nah, awalnya ini ke sini saja dulu. Ini tidak akan tertarik ya. Nah, tidak akan tertarik ya, betul. Nah, kertas-kertas kecil ini tidak tertarik oleh penggaris. Kenapa? Karena penggaris dan juga kertas-kertas ini memiliki muatan positif dan juga negatif yang jumlahnya itu sama ya, anak-anak. Yang jumlahnya itu sama. Di sini dulu aja, fokusnya di sini aja. Ini ke sini aja. Nah, biar jelas ya. Lihat dulu ini. Jumlah muatannya itu sama, sehingga ketika didekatkan tidak akan terjadi tarik menarik antara penggaris dan kertas-kertas kecil. Oke, sekarang kita akan coba menggosokkan penggaris ini dengan kertas ya, dengan kertas. Coba perlihatkan ini kameramen. Sebenarnya bisa digosokkan juga dengan rambut, tetapi Bapak takutnya ada juga kan, atau semuanya ya, semuanya perempuan menggunakan hijab kecuali laki-laki ya, bisa mungkin. Tapi kan ada perempuan yang menggunakan hijab, bisa juga dengan kain wol atau benang wol digosokkannya, tetapi itu pasti sulit dicari. Kemudian juga bisa menggunakan apa ya, balon, tuh balon, tetapi kan pasti sulit juga. Bapak menggunakan yang mudah saja, yaitu menggunakan kertas, penggaris dan kertas. Akan kita coba gosokkan. Lihat ya, mudah-mudahan berhasil nih, insya Allah berhasil. Bapak sudah coba dulu tadi. Bapak gosok-gosokkan, lihat ini kameramen. Nah, ini kertas ya, dengan penggaris. Asalnya si penggaris tadi memiliki muatan yang sama, negatif dengan positifnya ya, jumlahnya sama. Nah, sekarang apakah sudah bisa menarik sebuah kertas kecil? Kita akan lihat bersama-sama ya anak-anak. Kita lihat, coba lebih dekat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, berhasil anak-anak. Bapak sudah bisa menarik kertas kecil di sini, satu yang sudah Bapak tertarik ya, yang sudah tertarik
oleh penggaris ini. Alhamdulillah berhasil ya. Nah, ini terjadi karena adanya muatan listrik. Kalau tadi kan muatan listriknya masih jumlah muatan positif dan negatifnya itu masih sama antara yang kertas ini dengan penggaris. Dua-duanya sama, punya muatan positif dan negatif dan jumlahnya sama. Tetapi ketika penggaris itu digosokkan ke dalam kertas tadi ya, sehingga si penggaris ini berubah menjadi muatannya menjadi muatan negatif. Kenapa? Karena muatan negatif yang ada di buku ini atau di kertas ini tadi itu berpindah ke penggaris. Pak, kenapa sih yang berpindahnya itu muatan negatif? Iya, anak-anak. Kenapa ya nggak yang positif, Pak? Tuh ya, pertanyaannya bagus. Karena muatan negatif itu masanya atau beratnya itu lebih ringan dibandingkan muatan yang positif. Sehingga yang tertarik oleh penggaris itu adalah muatan negatif dari kertas. Sehingga penggaris ini berubah menjadi muatan negatif. Nah, muatan negatif ini dari penggaris dapat menarik muatan positif yang ada di kertas kecil ini. Kan tadinya kertas kecil ini memiliki muatan negatif dan muatan positif. Nah, penggaris yang memiliki muatan negatif itu ya dapat menarik muatan positifnya yang ada di kertas kecil. Seperti itu anak-anak, paham ya? Seru ya? Alhamdulillah berhasil. Coba kameramen kembali ke tempat. Kasihan si pegal. Ya, anak-anak, alhamdulillah sudah selesai penjelasan dari Bapak mengenai gaya dan macam-macam gaya. Semoga insya Allah ya kalian dapat memahaminya dengan baik karena Bapak mengajarkannya dengan mudah dan juga dengan praktis dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita di rumah ya, di rumah khususnya. Dan kalian juga nanti harus bisa mempraktekannya ya ketika ada ujian praktek IPA mengenai macam-macam gaya. Tadi Bapak sudah jelaskan, kalian nanti boleh lakukan percis seperti yang Bapak lakukan, ataupun nanti kalian boleh menggunakan benda-benda yang lain yang kalian miliki di rumah ya. Tapi kalau tidak ada jangan memaksakan ya, jangan memaksakan, yang ada saja di rumah. Seperti yang tadi Bapak lakukan, kertas, mainan, sepatu, kemudian penggaris, kemudian apalagi buku, kemudian apalagi tadi masih banyak ya, meja dan lain sebagainya, itu kan pasti ada di rumah ya. Sekian penjelasan materi dari Bapak. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata ya. Tetap semangat untuk terus belajar dimanapun dan kapanpun ya. Mudah-mudahan kita dapat segera bertemu kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.